Kalau si mesin itu kan tidak punya pengalaman berhubungan dengan bos otoriter. Nah, gimana dia bisa menulis sebuah buku mengenai bos otoriter dengan penuh emosi? Nah, itu ya keuntungan manusia seperti itu, karena interaksi dengan sama manusia dia bisa punya emosi. Nah, jadi buku non fiksi pun tetap penulis itu masih bisa berperanan besar yang mungkin tidak tergantikan ya walau alam ya oleh sebuah AI writing ya ke depannya sekalipun. Jadi itu tadi yang penting penulis itu tetap mempertahankan kreativitas, tetap dia mengolah emosionalnya dengan membuat tulisan emosional dengan tepat, walaupun itu tulisan non fiksi bukan novel yang fiksi ya. AI writing itu hanya membantu tapi tidak bisa menggantikan. Itu banyak orang meyakini, bahkan pembuat AI writing pun mengatakan begitu ya. Kedepannya kita lihat ya Lexi ya, yang mudah-mudahan seperti itu sih, kalau saya sih meyakini itu gitu. Kemudian yang keempat adalah personalisasi konten. Nah, jadi ya memang tadi kan AI writing itu dia tidak punya kemampuan ya untuk untuk emosional, untuk kreativitas, bukan tidak mampu tapi kurang kemampuannya. Akan tetapi dia masih bisa terpilah gitu. Jadi misalnya untuk membuat sebuah buku yang untuk pasar sasarannya orang awam ataupun juga untuk orang yang ahli, dia masih bisa. Karena apa? Kalau untuk orang awam dia akan menggunakan data-data yang sifatnya mungkin ringkas, simpel, sederhana. Sementara kalau untuk orang-orang yang pembaca yang kompleks, ya dia pasti akan membuat dengan data-data yang kompleks. Itu masih bisa ya, karena itu kerja mesin kan. Jadi kerja mesin memilah-milah data itu masih mungkin gitu. Tapi itu memudahkan juga bagi penulis gitu, karena saya sebagai penulis ini aja teman-teman ya, sebagai penulis buku marketing, saya juga menentukan pasar saya gitu. Artinya setiap buku yang saya tulis ini, misalnya buku trade marketing ya, ini kan saya adalah kepada trade marketing pemula yang baru tahu trade marketing, karena ini saya tulis berdasarkan pengalaman saya ketika saya ditunjuk sebagai head trade marketing di sebuah perusahaan yang tidak ada orang yang paham trade marketing. Saya pun paham trade marketing itu sedikit-sedikit, saya harus belajar sendiri gitu. Nah, pengalaman saya belajar ini saya membuat buku ini, dan buku ini saya tulis targetnya adalah memang untuk orang yang baru paham trade marketing ataupun orang yang baru mulai bekerja lah, belum terlalu banyak bekerja di luar bidang yang lain gitu, bidang marketing saya sudah terlalu banyak. Nah, ini kan tetap berarti kan ada pilihan target pembaca. Nah itu sekarang bisa dibantu secara datanya,